Sengitna puji dina ieu wanci lir ibarat sengitna kembang malati nu diaping dijagi sadayana kagungan ilahi rohmi. Sumber bakna puja dina ieu mangsa lir ibarat kembang campaka nu ligarna dada sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur sadayana kagungan Allah nu Maha Ghafur nu parantos masihan mang pirang-pirang nikmat. Tehilap shalawat miwah salam kasanggakeun ka para nabi, ka para utusan Allah sadayana, ka para kulawargina tuluy ka urang salaku umatna sadayana sing nyondong dina rahmat sareng ridhona Allah. Aja kalasa sing asa wicaca acakata, jaga dari antara hati, ucapan dan perilaku kita, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bersilaturahmi kembali ya kepada Om Hilman. Dan Om Hilman itu adalah salah satu petinggi atau pemimpin Universitas Duku Nusantara, dimana di konten sebelumnya kita kalau nggak salah udah 3 bulan apa 4 bulan ya nggak kesini, dan ini ada request permintaan dari penonton ya, katanya tolong dikunjungi lagi Universitas Duku Nusantara tersebut, dan ada satu hal yang harus kami pertanyakan kepada beliau. Nah sekarang saya menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Saya akan mengunjungi lagi dan akan mempertanyakan apa yang kalian tanyakan gitu ya. Untuk itu ikuti perjalanannya untuk menuju rumah Om Hilman tersebut. Iman, Islam, ihsan gitu loh. Jadi Islam itu kan seluruh alam, isinya alam. Jangan sampai Islam tapi iri dengki dendam ngakunya Islam, nyebut ke orang lain kafir sesat. Loh, di mana Islamnya gitu loh. Islam itu kan isinya alam. Kadang kasihan, maaf, di Islam aja kan golongan-golongan, apalagi dengan agama yang lainnya. Maaf, sebetulnya yang namanya agama itu, maaf, diumumkan salah pemasangan gitu. Seharusnya yang namanya agama itu harus dengan dari gama. Kalau Islam dengan iman, iman dengan Islam, itu baru pas, klop gitu loh. Nah, oke teman-teman, sekarang saya berada di rumah Om Hilman ya, dimana di sini ada salah satu kitab sastra Jandra Rahayu Ningrat, dimana kitab ini sudah berumur ribuan tahun katanya. Dan di sini ini beberapa bahasa ya, di antaranya ada bahasa Injil, Taurat dan Zabur itu disatukan di sini kitabnya. Dan ini kitab ini terbuat dari kulit anelem ya, kalau bahasa dulu anelem mencek katanya. Nah, dan kita akan langsung ngobrol sama pemilik kitab tersebut, yaitu Om Hilman. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya bertemu lagi bersama Abah Hilman. Kalau di sini disebutnya Om Hilman ya Om. Iya. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik, sehat. ya. Gimana keluarga semuanya, sehat semua? Alhamdulillah baik-baik. Amin. Semoga aman sentosa makmur sejahtera. Amin ya Rabbal. Sing mulus rahayu berkah selamat dan selamanya berada di dalam rahmat serta ridho Allah. Amin ya Allah. Abah, ini kan mungkin kita sempat ngobrol di video sebelumnya bahwa kata Abah, suku Sunda ini atau istilahnya ada istilah sebutnya Sundaland masih nyambung dengan bangsa Atlantis. Nah mungkin kita hanya sebagian pengetahuan saja ya. Teman-teman kalau istilahnya yang lebih tahu silahkan sayang di komentar. Kalaupun misalkan wah itu mahnya mungkin kita hormati karena asumsi orang itu beda-beda. Mungkin kita bicaranya versi Om Hilman atau Abah Hilman. Mungkin kan siap. Abah juga berdasar ya Pak ya. Iya. Nah mungkin Pak bisa dijelaskan seperti apa asal usul Atlantis bisa nyambung dengan bangsa Sunda gitu. Oh iya, mohon maaf ya. Dibiasakan kalau di sini bubuka dulu orang Sunda bilang. Siap, ya. Siap. Ya. Maaf. Sengitna puji dina iwan si lir ibarat sengitna kembang malati nu diaping dijagi sadayana kagungan ilahi robi. Sumber bakna puja dina ieu mangsa lir ibarat kembang campaka nu ligarna dada sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala.
Puji sareng syukur sadayana kagungan Allah nu Maha Gopur, nu parantos masihan bang pirang-pirang nikmat, ente hilap shalawat miwah salam kasanggakeun ka para nabi, ka para utusan Allah sadayana, ka para kulawargina, ka para sahabatna tuluy ka urang salaku umatna sadayana sing nyondong dina rahmat sareng ridhona Allah. Amin. Alhamdulillah, mutlak pertolongan dari Allah. Pertanyaan yang bagus yang datang dari Kang Aang, ya. Semoga Allah ngasih ilmu serta kekuatan untuk menjelaskannya. Amin. Jadi Atlantis itu sebetulnya kota yang hilang. Kalau di zaman sekarang ini yang namanya Atlantis itu sebetulnya ajaran leluhur. Yang artinya Atlantis itu aturan. Ya, aturan lampah nunggal tekad ikhlas sampurna kadituna. Berarti di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kalau di Al-Quran mah Al-Isra atau Allah memperjalankan. Jadi makanya subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam yang Allah sekelilingnya berkahi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah membuktikan kemahaagungan dan kemahakekuasaannya. Allah maha mengetahui dan maha mendengar. Itu artinya. Sebetulnya itu ayat mengingatkan kita. Kalau dulu mah kan maaf, saya juga pernah ngalami yang namanya tulu amal, panjang lamunan. Orang Sunda bilang mah, Nabi naik buruk kendaraan super cepat. Ya dah? Ya. Terus ketemu langsung dengan Allah. Sebetulnya itu filosofi filsafah. Makanya Al-Quran kan pedoman. Berarti kalau yang namanya pedoman, makanya supaya kita mengalami atau merasakan berkah dari Al-Quran itu harus kita nyatakan. Yang pertama, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, berarti kita hamba Allah bukan? Hamba Allah kan? Ya, itu langit yang pertama. Terus meningkat ke langit yang kedua, dari Masjidil Haram, ya, dari hati yang Allah haramkan. Kenapa Allah haramkan ini hati? Karena tertanam iri, dengki, dendam, adugang, adiguno, aku gitu dulu. Itu langit yang kedua. Yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa, hati yang Allah bersihkan. Makanya tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang Allah berkahi sekelilingnya. Barokna ladhi haulahu itu yang Allah berkahi sekelilingnya. Yang namanya malam kan gelap. Dulu kita kan nggak tahu mana yang namanya benar, mana yang namanya salah. Alhamdulillah, izin Allah ketika kita, ya, Allah kasih hidayah atau petunjuk taufik kesadaran diri, timbullah kesadaran diri. Dari pertama, tadi langit pertama kita yang diperjalankan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dari kedua, dari Masjidil Haram, dari hati yang diharamkan. Ya, kenapa tadi Allah mengharamkan hati kita? Karena yang seharusnya kita ingat kepada Allah atau mengagungkan Allah, kita lupa. Makanya tertanam iri, dengki, dendam, adugang, adiguno ke Masjidil Aqsa, itu langit yang ketiga. Jadi langit yang ketiga tadi yaitu tadi hati yang Allah bersihkan. Yang ingat kepada Allah timbul bismillah dengan menyebut asma Allah. Makanya timbul perintah sholat. Ingatlah kepada Allah. Padgurullah hadikarun kasiro. Ingat kepada Allah dengan tidak ada batasnya. Nah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam yang Allah berkahi sekelilingnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah membuktikan kemahaagungan dan kemahakekuasaannya. Allah maha melihat, mengetahui dan maha mendengar. Terus ya langit yang keempatnya berarti Jabarut. Kalau dulu mah kan Jabarut itu kan tulu amal, alam malakut. Ya, Jabarut itu sebetulnya penjabaran rutinitas yang udah kita alami. Makanya yang lalu biarlah berlalu, tutup buku, buka lembaran baru. Kejelekan perbaiki, kebaikan tingkatkan. Jangan ada kata penyesalan, jadikan hikmat, jadikan pelajaran. Allah maha pengampun, maha penyayang. Ya, jadi itu langit yang keempat yaitu Jabarut. Nah, terus meningkat lagi langit yang kelima yaitu Malakut. Kalau diumumkan Malakut itu alam malaikat. Ya, sebetulnya kalau misalkan di dunia ini kita ini nyata, skenarionya Allah
sutradaranya Jibril, lah kita pemeran utamanya. Makanya malakut itu manusia laku utama. Makanya ingat akan pertanggungjawaban. Allah menakdirkan kita sebagai khalifah, yang namanya khalifah yaitu pemimpin. Makanya di sini ajaran leluhur mengajarkan di dalam Fatihah yang terakhir kan jelas ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai atau orang-orang yang tersesat. Makanya leluhur mengajarkan jadilah seorang pelopor, jadilah seorang proklamator, jangan pengekor. Makanya malakut itu manusia laku utama. Ya, ingat akan pertanggungjawaban, ingat Allah menakdirkan kita sebagai khalifah. Jadi jangan sampai ketika kita menjalani hidup ini dunia dicari, akhirat diabaikan. Ingat akan pertanggungjawaban, itu malakut. Nah, jadi langit yang pertama kita yang diperjalankan, langit yang kedua tadi hati yang Allah haramkan atau yang Allah benci karena tertanamnya iri, dengki, dendam, adugang, adiguno. Terus yang ketiga, langit yang ketiga ke Masjidil Aqsa, yaitu hati yang Allah bersihkan, yaitu Allah kasih hidayah serta taufik, hidayah petunjuk, taufik kesadaran diri. Terus langit yang keempat Jabarut, yaitu penjabaran rutinitas apa yang udah kita alami, apa yang udah kita jalani, semoga menjadi pengalaman yang nyata. Nah, langit yang kelimanya yaitu malakut. Kalau diumumkan alam malaikat, sebetulnya itu mengingatkan kita bahwa malakut itu berarti manusia laku utama. Allah menakdirkan kita sebagai khalifah, ingat akan pertanggungjawaban. Nah, terus yang keenamnya yaitu arsi. Ya, langit yang keenam kan arsi itu singgasana. Sebetulnya di kita ini, di jasmani kita Allah titipi, yaitu ini arsi. Arsi itu adanya rahmat, sumbernya ilmu, yaitu otak. Makanya otak itu kasih singgasana, kasih kedudukan supaya berpikir untuk menyatakan ayat-ayat Allah. Makanya langit yang keenam arsi itu kan singgasana, berarti kalau bahasa sekarang mah adanya rahmat, sumbernya ilmu, makanya otak. Makanya tadi yang langit pertama kita diperjalankan, terus langit yang keduanya berarti dari hati yang Allah haramkan, terus yang ketiga hati yang Allah bersihkan, terus yang keempat yaitu Jabarut, penjabaran rutinitas yang udah kita alami, terus langit yang kelimanya malakut atau timbul kedewasaan manusia laku utama. Jabarut, penjabaran rutinitas yang udah kita jalani berarti di kaki, malakut berarti di dada atau di hati, terus arsi di otak. Nah, ya ini langit yang keenam. Arsi itu adanya rahmat, sumbernya ilmu. Nah, kalau yang ketujuh yaitu Sidratul Muntaha. Makanya Allah perlihatkan keagungan serta kekuasaannya. Nih, subhanallah, alam yang kita lihat begitu luas, begitu besar, begitu subhanallah. Itu nyata. Makanya yang namanya Isra Mi'raj itu, Isra itu perjalanan, Mi'raj itu ningkat, berarti tingkatkan ketika kita menjalani hidup ini dengan keimanan, dengan keislaman, dengan ketakwaan yang nyata. Soalnya apa? Al-Quran kan pedoman pegangan kita, supaya kita menjalani di dalam kehidupan ini timbulkan kebaikan dan kasih sayang. Itu pesan leluhur. Makanya Atlantis tadi, sebetulnya Atlantis itu kan adanya ayana rohma, Atlantis itu aturan lampah nunggal tekad ikhlas sampurna kadituna. Itu kota yang hilang. Sebetulnya itulah ajaran, atau inilah ajaran leluhur yang sesungguhnya, yang selama ini disembunyikan gitu. Jadi dulu makan Isra Mi'raj itu sebatas katanya, jadinya sebetulnya itu nyata. Makanya Al-Quran itu kan nyata. Contohnya Al-Quran Nur Karim kan, Al-Quran Nur Karim. Begitu awal kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu beres kita membaca ayat suci Al-Quran? Kan begitu beres kan Shodaqallahul Adim, bukan Shodaqallahul Karim. Makanya nyatakan itu Al-Quran. Kan Al-Quran itu Nur Karim. Kenapa begitu beres membacanya Shodaqallahul berarti harus kita nyatakan. Ya, nur dari cahaya, jadi kodim, jadi itu ayat yang nyata. Maaf ini Maya versi saya ini, maaf. Jadi
Makanya Atlantis itu leluhur kita mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang, tentang kemanunggalan dan tentang penyempurnaan gitu loh. Itu makanya tadi penjabarannya kan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai langit ke-7 yaitu Sidratul Muntaha. Makanya di dalam ayat Allah membuktikan kemahaagungan dan kemahakekuasaannya, itu yang kita lihat. Alam semesta ini yang begitu luas, yang begitu megah, begitu indah. Ya, timbul Sidratul Muntaha supaya kita itu sunnah Rasul, sidik, amanah, tabligh, patona. Ini kan sunnah Rasul gitu loh. Jadi bukan jarene, bukan katanya, ini nyata loh, Al-Quran ini. Jadi Atlantis itu aturan lampah nunggal tekad ikhlas sampurna kan itu sebetulnya penjabaran dari Isra Mi'raj. Isra perjalanan, Mi'raj tingkatkan perjalanan kita. Ya, maaf jangan sampai sebatas kita tidur, kita kerja, kita makan, kita minum, rek itu wae, tidak akan ada perubahan gitu loh. Apakah kita hidup sebatas di dunia aja gitu loh. Ingat akan pertanggungjawaban. Makanya Atlantis atau leluhur kita mengingatkan supaya kita kembali back to basic, kembali akan ajaran leluhur dengan kebaikan dan kasih sayang. Jangan sampai mau dipecah belahkan gitu loh. Ingat, di kita ini leluhur mengajarkan dikembalikan lagi. Ya, di Nusantara ini 714 suku, ribuan bahasa diikat dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Lah di negara orang lain paling 3 suku, si A, Sunni, Kurdi, tapi kenapa perang terus? Nah, supaya kita sadar, marilah kita kembali. Maaf, rapatkan barisan, jangan saling menyalahkan. Mari kita sama-sama bangkit dari keterpurukan untuk menyongsong negeri ini yang lebih baik lagi. Ya, supaya kita maju. Nah, gimana?